beli 1000 lembar kali 3175 itu 3.175.000. Terus tidur 35 tahun. Bangun-bangun uangnya jadi 5 miliar loh. Itu kalau belinya 3 juta. Kalau belinya 300 juta menjadi berapa? Tambahin aja nolnya. Kita beli 300 juta. Begitu kita tidur 35 tahun, bangun-bangun uang kita jadi 500 miliar loh. Bukan hayalan, bukan imajinasi, tapi ini adalah kisah nyata di Bursa Efek Indonesia. Enak ya? Tidur aja jadi kaya loh. Saya orang yang tidak punya bisa menjadi seorang triliuner tanpa tempat usaha, tanpa pelanggan, tanpa karyawan, tanpa bos dan partner, tanpa hutang. Berkat Tuhan itu begitu ajaib dalam hidup saya. Berkat Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya. Hampir tidak mungkin ada orang seperti ini. Warren Buffett bilang dia punya uang 80 miliar dolar. Ada satu yang dia nggak bisa beli. Apa itu? Waktu. Ya. Ada 4 macam orang di dunia ini. 1, orang yang banyak waktu tapi tidak punya uang. Siapa dia? Dia adalah pengangguran. Hidupnya jadi benalu buat orang lain. 2, orang yang banyak uang tapi tidak punya waktu. Siapa dia? Pengusaha dan para eksekutif. Nomor 3, orang yang tidak punya uang dan tidak punya waktu. Siapa dia? Dia adalah karyawan yang gajinya kecil, UMR. Tiap hari dia sibuk bekerja, habis bulan gajinya habis. Dan orang yang tidak punya waktu, tidak punya uang ini jumlahnya paling banyak, signifikan. Yang keempat, orang yang bukan hanya banyak uang tapi juga punya banyak waktu. Siapa dia? Dia adalah sleeping investor. Dia nggak punya kerjaan. Ada pepatah bahasa Inggris bilang time is money, itu keliru ya. Time is more valuable than money. Uang yang kita belanjakan bisa kita cari lagi. Waktu kita yang sudah lewat lah nggak bisa balik lagi loh. Pak Lo, kita mau tahu dong Pak, buat yang ingin mengikuti jejak Pak Lo, terutama untuk anak-anak yang baru masuk pasar modal juga nih Pak, apa yang perlu mereka pertimbangkan ketika masuk ke pasar modal, terutama yang punya impian bisa menjadi seorang full time investor juga Pak, sambil tidur tapi cuan gitu Pak, tambah kaya seperti Pak Lo. Kalau anak-anak muda tentu tidak bisa melakukan hal yang sama terhadap saya. Bisa, tapi mungkin nggak banyak. Karena untuk menjadi seorang yang tiap hari santai, tidak mau bekerja keras seperti saya itu harus punya uang yang banyak dulu. Aduh, kalau dia anak muda tentu uangnya kan masih belum banyak, kecuali dikasih sama bapaknya yang kaya ya. Kalau anak muda yang uangnya nggak seberapa, yang nggak bisa beli saham terus nggak mau kerja, kan nanti uangnya itu habis tergerus oleh biaya hidup. Jadi kalau seorang muda tentu dia harus kerja keras dulu cari uang ya, cari uang sampai udah cari uang harus hidup hemat dan sederhana supaya ada sisa uang banyak. Nah setelah sisa uang banyak, uangnya itu dibelikan saham ya, tapi dia tetap harus kerja. Kecuali kalau dia sudah uangnya banyak sekali, boleh beli saham terus bersantai-santai seperti itu. Saya juga dulu kan kerja 17 tahun di bank. Jadi bukan setelah berhasil menjadi seorang investor dapat uang banyak, saya berhenti kerja. Baru berhenti kerja tahun 1976 sampai sekarang saya hidup santai. Sudah 27 tahun ya saya WFH, work from home 27 tahun di rumah. CFH ya Pak, cuan from home. Cuan from itu istilah dari Alin baru. Kalau saya baru 27 tahun work from home, bekerja di rumah. Jadi baru bisa bersantai-santai. Kalau uangnya udah banyak, kita boleh bersantai. Kenapa? Karena
kita punya saham di Wonderful Company. Wonderful Company itu dia yang menjadi mesin pencetak uang buat kita. Udah cuannya besar, tiap tahun dia bertumbuh. Jadi growing rich with the growing company. Jadi meskipun saya tidur, saya santai-santai karena saya punya Wonderful Company, saham Wonderful Company, hasilnya bisa jauh lebih besar daripada orang yang kerja keras. Jadi Bapak santai menikmati hasil kinerja dari emitennya ya Pak ya? Saya santai karena saya punya saham di Wonderful Company. Wah, termasuk Wonderful Company yang ini nih ya Pak ya? Hah? Ini juga termasuk Wonderful Company. Okay. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk OCBC NISP ya? Saya mau nanya Pak, kenapa saham media kok jatuh banget Pak ya? Padahal kan labanya bagus, hutangnya kecil, dan habis momen Piala Dunia Pak, harusnya kan banyak laba ya Pak ya. Tapi saya bingung kenapa bisa jatuh Pak yang besar-besar seperti MNC dan MSCMA gitu Pak. Kalau kita lihat, kan sekarang orang-orang tidak jarang sekali yang nonton TV ya. Tapi masih bersyukur MNC masih dari TV-nya RCTI dan yang lain-lain masih bisa mendapatkan iklan tahun lalu 9 triliun ya. MNC masih menghasilkan laba 2 triliun ya. Kalau saham itu kinerjanya masih bagus, harga sahamnya turun terus, mungkin itu adalah kesempatan kita untuk membeli di harga murah ya. Jangan pikir nggak naik-naik, turun terus tiba-tiba nggak bisa naik ya. Tiba-tiba bisa naik, kita nggak tahu. Misalnya saya punya Penin Finansial 170 diam. Orang yang punya CFA bisa bilang itu value trap loh ya. Jebakan masuk. Ternyata harga sahamnya yang nggak naik-naik itu bisa naik dari 170 ke 775 ya. Jangan menganggap saham itu nggak bisa naik ya, karena masih bisa membukukan laba 2 triliun MNC ya. Siapa tahu tiba-tiba naik, kita nggak sangka ya. Mungkin itu kalau kinerjanya masih bagus, harga sahamnya turun terus murah, mungkin kita diberikan kesempatan untuk membeli murah ya. Ini bukan rekomendasi membeli atau menjual, cuman jawab pertanyaan saja gitu.